Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Rito Rijali dengan nomor NIM 14014193333 dari nomor HP GSD UNES 2019. Nah, di sini saya akan membuat tugas mengenai simulasi pembelajaran muatan IPS tema 1 subtema 2 kelas 4. Nah, tema 1 mengenai indahnya kebersamaan, subtema 2 yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Kebersamaan dalam keberagaman di negeri kita yaitu Indonesia. Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kita akan belajar mengenai IPS, ilmu pengetahuan sosial, kelas 4 ya, kelas 4. Tema 1 subtema 2. Tema 1 apa? Indahnya kebersamaan. Subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman di negeri kita yaitu Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita duduk syahadat untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini adalah berdoa supaya pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Jangan lupa terus nih. Ya, semangat pagi ya, masih semangat ya anak. Semangat. Ya, kita akan membahas mengenai negeri kita yaitu negara Indonesia. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang negara Indonesia? Negara Indonesia merupakan negara dengan paling banyak keberagaman, sehingga dari negara-negara lain itu pada iri dengan negara kita. Nah, padahal di negara kita sendiri banyak orang yang mengunggulkan keberagaman. Ada yang mengunggulkan satu sisi keunikan mereka, satu sisi keunikan mereka. Nah, ini adalah tugas kita sebagai orang terpelajar untuk menyadarkan mereka atau untuk membangun kesadaran bagi mereka kalau kita itu dalam satu lingkup negara Indonesia, dalam satu lingkup Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita sebagai orang terpelajar harus bisa membangun kesadaran untuk integrasi nasional dan bersatu demi negara kita dan keutuhan negara Indonesia. Jangan sampai keunggulan dari salah satu bagian dari Indonesia, suku-suku lainnya, bahasa lainnya menjadikan kita integrasi bersatu, disintegrasi atau perpecahan di dalam negara Indonesia. Jadi tugas kita adalah menjaga keutuhan negara Indonesia. Setuju? Harus setuju. Nah, ada apa sih di negara Indonesia? Kita sedikit dulu. Negara Indonesia yang berjuta dan banyak sekali pulaunya dari ujungnya sampai ujungnya lagi Sabang sampai Merauke. Banyak sekali pulau dengan keunggulan masing-masing, dengan kelebihan masing-masing. Ada yang mempunyai gas batubara, ada yang unggul dalam minyak sawitnya, ada yang unggul dengan gunung emasnya Papua, ada yang unggul dengan tambaknya, ada yang unggul dengan berbagai keunggulan mereka masing-masing. Ada yang berada di daerah pesisir, ada yang berada di daerah perkotaan, ada yang berada di daerah pedesaan, ada yang berada di daerah pegunungan. Jadi kita negara Indonesia itu banyak sekali wilayah-wilayah yang perlu kita ketahui, memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda. Seperti ini. Ibaratnya itu seperti ini. Saya mengambil contoh berbagai macam bunga. Ada bunga matahari, bunga sepatu, bunga beg, anggrek, gajah, dara, mawar, aster, bunga bougainville, bunga lili, dan lain sebagainya. Ini ibarat satu keberagaman yang ada di negara kita yaitu negara Indonesia. Nah, negara Indonesia itu seperti saya ibaratkan seperti satu kesatuan bunga. Nah, keberagamannya itu saya ibaratkan sebagai jenis-jenis dari bunga tersebut.
seperti itu. Ada pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Nah, itu merupakan pepatah lama ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti sapu lidi. Kalau sapu lidi satu dipecah, gitu kan nggak kuat ya. Nah, kalau kita cari sapu lidi banyak, satu lidi banyak, terus agak gabungkan, lidi, jadilah sapu yang kuat dan kokoh dan tidak akan patah. Nah, seperti itulah kita, negara Indonesia. Jadi kita harus sepakat bahwasanya kita harus bersatu, menjaga keutuhan negara kita, apalagi kita sebagai orang terpelajar. Nah, sekarang saya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian ya. Nanti PR. Jelaskan apa itu sih Bhinneka Tunggal Ika secara bahasa. Bukan PR ya, kelompok. Kalian membentuk kelompok dahulu, nanti kalian membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian sebutkan 6 macam agama, sebutkan berbagai macam bahasa, sebutkan berbagai macam suku budaya, dan ada tradisi dari daerah-daerah masing-masing. Nah, per kelompok harus berbeda-beda. Nah, mulai dikerjakan ya anak-anak, waktunya 5 menit. Jeng 5 menit setelah kemudian. Nah, karena sudah mengerjakan, marilah kita bahas. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Enggak, Pak. Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan cungkilan kata dari bahasa Sanskerta. Bhinneka Tunggal Ika artinya secara harfiah di bahasa Sanskerta itu berbeda-beda tapi satu jua. Nah, ini artinya kita dari berbeda-beda latar belakang, berbeda-beda cara pandang, berbeda-beda suku budaya, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda asal daerah. Nah, kita perlu bersatu, satu jua, yaitu apa? Indonesia Raya. Itu maksud dari kata Bhinneka Tunggal Ika yang diharapkan para pendiri dan pendahulu negara kita. Kemudian analisis agama. Ada 6 agama di negara kita yaitu Indonesia. Ada 6 agama apa saja? Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu Buddha, sama agama Konghucu. Nah, 6 agama ini adalah 6 agama yang diakui dari negara kita. Jadi walaupun kita ada 6 agama, tapi kita tetap satu negara Indonesia, dan sebagai umat beragama kita harus bisa menjaga kerukunan dan saling menghormati antara sesama, sehingga kehidupan bernegara kita bisa saling berjalan harmonis dan tidak terjadi pemberontakan atau krisis-krisis yang melibatkan agama di negara Indonesia. Nah, selanjutnya suku budaya apa saja di Indonesia? Ada Minangkabau, ada suku Dayak dari Kalimantan, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Madura, suku Minang, suku Papua, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali suku di negara Indonesia. Ada bahasa juga, bahasa daerah juga bermacam-macam di negara Indonesia. Ada Jawa, Sunda, ada Ngapak, ada Kalimantanan, ada Sumatera juga beda. Setiap Sumatera pun ada berbeda-beda bahasa. Setiap Jawa pun ada juga berbeda-beda bahasa dan berbeda-beda ejaan. Ada yang sedikit keras, ada yang lembut, dan lain sebagainya. Kemudian ada istiadat awal budaya. Ada Reok Ponorogo, ada Merdi Deso, mungkin ada adat nyadran, ada adat tari-tari